Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Rahmawati kelas 4G akan mempresentasikan 10 aksioma manajemen keuangan. Pengertian aksioma. Aksioma merupakan pernyataan yang berfungsi sebagai premis atau titik awal untuk alasan dan argumen lebih lanjut. Aksioma manajemen memberikan pengertian bahwa pernyataan-pernyataan yang memiliki dasar kebenaran atau terbukti kebenarannya. 10 aksioma manajemen keuangan. 1. Risk record trade-off. 2. Time value of money. 3. Cash not profit is king. 4. Incremental cash flow count. 5. The course of competitive markets. 6. Efficient capital markets. 7. The agency problem. 8. Tax bias business cases. 9. All risk is not equal. 10. Ethical dilemmas are everywhere in finance. Yang pertama, risk record trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara resiko dan retur, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsip adalah semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka retur yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Inti dari risk return trade-off yaitu high risk sama dengan high return. 2. Time value of money. Nilai waktu uang yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerima dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan nilai uang semakin lama semakin menurun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan sebagai bentuk antisipasi agar nilai uang yang akan datang tidak menurun dari nilai uang sekarang. Intinya, nilai uang yang mana yang semakin turun akibat terjadinya inflasi. Yang berikutnya, cash not profit is king. Kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pebisnis salah satunya disebabkan karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Pebisnis yang selalu fokus pada laba adalah pebisnis tipe pedagang dan sulit berkembang. Sedangkan pebisnis yang cermat akan menyelaraskan aliran kasnya. Mereka ini termasuk tipe pebisnis berjiwa entrepreneur, bukan pedagang yang mencari keuntungan untuk jangka waktu pendek. Fokus mereka terhadap laba, tapi mereka mengabaikan aliran kas. Yang berikutnya, incremental cash flow count adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan, ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan saat proyek diterima pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. Intinya, arus kas yang berhubungan dengan investasi. The course of competitive markets. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah besar. Inti dari the course of competitive market yaitu divariasi produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimalisasi biaya.
Yang berikutnya, efisien capital markets adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Akibat finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dapat disesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam penggabungan dan penyelarasan informasi. Intinya yaitu keberhasilan membaca gerak pasar modal. Berikutnya, the agency problem. Masalah keagendaan terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan agar para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari keuangan perusahaan tersebut, yaitu manajer vs pemegang saham. Berikutnya, tax bias bisnisnya decisions, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah sekali dipotong pajak. Segala keputusan serta perhitungan harus dipotong pajak. Inti dari tax. Yang selanjutnya adalah all risk is not equal. Setiap usaha memiliki resiko yang berbeda, untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang berbeda untuk mengantisipasi resiko yang mengakibatkan kolapsnya suatu usaha. Yang berikutnya, ethical dilemmas are everywhere in financial. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus diletakkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini merupakan adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Intinya adalah budaya perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan karyawan agar berpegang teguh kepada nilai-nilai yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.